تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum. Selalu kita memulai dengan khutbah, kita ucapkan kalimat innal hamdalillah. Di mana-mana para khatib memulai khutbahnya dengan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah kita bisa melangkahkan kaki kita, kita bisa meletakkan kepala kita untuk bersujud, kita bisa ruku', kita bisa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu semua karena nikmat, fasilitas dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya lah kita memulai setiap pembicaraan kita dengan kalimat hamdalah, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, salah satu sifat dari dakwah adalah dakwah itu senantiasa diulang-ulang. Dakwah itu senantiasa didengungkan. Meskipun sebahagian kita sudah menghafalnya, meskipun sebahagian kita sudah tahu isinya, akan tetapi dakwah senantiasa diulang-ulang. Sebagaimana Nabi SAW selalu mengulang-ulang dakwah kepada tauhid. Ketika berdakwah 13 tahun di Makkah, beliau senantiasa memperingatkan manusia akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan manusia akan bahaya kesyirikan, akan bahaya kekufuran. Maka ketika kita hidup di zaman ini, kalau orang-orang yang mendakwahkan tentang tauhid sudah semakin sedikit, sudah bisa dikatakan bahwasanya orang-orang dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Kalau orang-orang yang berdakwah akan bahaya zina sudah semakin sedikit, maka masyarakat akan banyak yang terjerumus ke dalam zina. Kalau orang-orang yang menyerukan tentang bahayanya LGBT semakin sedikit, maka akan semakin banyak orang-orang yang terjerumus di dalamnya. Sama begitu pula ketika semakin sedikit orang-orang atau dai yang mendakwahkan tentang bahaya firqah sesat, maka itu berpotensi manusia akan semakin banyak terjerumus ke dalamnya. Salah satu firqah sesat yang Nabi SAW peringatkan dengan keras, yang Nabi SAW jauh-jauh hari, bahkan salah satu firqah yang beliau jelaskan secara detail tentang ciri-ciri mereka adalah Al-Khawarij. Khawarij adalah salah satu firqah yang dijelaskan sangat detail oleh Nabi SAW. Bahkan para ulama menjelaskan setidaknya ada 20 hadis. Baik itu hadis-hadis yang berderajat hasan ataupun sahih yang menjelaskan tentang bahaya, penyimpangan dan bagaimana celaan Nabi SAW kepada kaum Khawarij tersebut. Dan khatib pada kesempatan kali ini akan membawakan 8 ciri-ciri kaum Khawarij
dari sekian banyak ciri-cirinya yang terkandung di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri yang pertama adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti fi akhiriz zaman qaumun, akan muncul di akhir zaman nanti sekelompok kaum, sekelompok manusia, hudatsaul asnan. Ciri yang pertama hudatsaul asnan. Mereka adalah orang-orang yang muda belia. Mayoritas mereka adalah para pemuda. Maka sangat jarang kita temui orang-orang yang mengikuti pemikiran-pemikiran Khawarij dari golongan orang-orang yang sudah tua, dari golongan orang-orang yang sudah berpengalaman hidup di dunia. Akan tapi fi ghalibihim, kebanyakan dari mereka adalah dari para pemuda. Mengapa pemuda? Karena pemuda adalah golongan yang sangat semangat dan mereka lebih gampang didoktrin dengan kalimat-kalimat membela agama Allah, didoktrin dengan kalimat meninggikan hukum-hukum Allah, maka mereka bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua. Maka tidak akan kita temui di tengah-tengah Khawarij orang-orang yang tua, orang-orang yang berpengalaman, kecuali para dedengkot dan pembesar-pembesar mereka. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah lanjutan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sufahaul ahlam. Mereka adalah orang-orang yang kurang ilmunya, orang-orang yang bodoh dalam masalah agama, akan tetapi mereka hanya bermodalkan semangat, bermodalkan hawa nafsu, bermodalkan perasaan tanpa modal ilmu agama yang kuat. Maka terjatuhlah mereka. Oleh karena itu, ciri-ciri yang pertama dan ciri-ciri yang kedua itu saling menguatkan, di mana para pemuda, orang-orang yang masih berusia belia, masih sebentar hidup di dunia, akan tapi mereka merasa sudah cukup, mereka merasa berilmu, padahal mereka sangat jauh dari ilmu tersebut. Ciri-ciri yang ketiga dari kelompok Khawarij adalah apa yang dijelaskan oleh para ulama, fal Khawarij yu'rafuna bil kibri wat ta'ali. Kaum Khawarij adalah kaum yang terkenal dengan kesombongan mereka, keangkuhan mereka, dan mereka sering kali merasa tinggi dibandingkan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kenapa mereka sering merasa sombong? Karena banyaknya ibadah mereka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta yu'jabu bihimun nas. Saking luar biasanya ibadah mereka, kebanyakan manusia takjub, terpukau. Luar biasa salatnya, luar biasa puasanya, luar biasa jumlah zikirnya. Maka dengan luar biasanya itu mereka sering takjub, ujub dengan dirinya sendiri, kemudian merendahkan orang lain. Dan ciri-ciri ketiga ini berkaitan dengan ciri-ciri yang keempat, yaitu para ulama mengatakan al-ijtihadu fil ibadah. Mereka adalah kaum yang sangat semangat luar biasa dalam beribadah. Bahkan sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa qira'atukum ila qira'atihim. Bacaan Al-Qur'an kalian, jumlah tilawah kalian itu tidak ada apa-apanya dengan banyaknya bacaan Al-Qur'an mereka. Wala salatuhum ila salatihim bisyai'in. Wala salatukum ila salatihim bisyai'in. Dan salat sunnah kalian, tahajud kalian itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kuantitas salat mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wala siyamukum ila siyamihim bisyai'in. Begitu pula puasa mereka, kalau dibandingkan dengan puasa kalian tidak ada apa-apanya. Maka ciri-ciri yang ketiga dan ciri-ciri yang keempat ini saling menguatkan. Bagaimana mereka adalah kaum yang sangat bagus dalam kuantitas ibadah, bagus dalam jumlah ibadah, membuat mereka tertipu hingga ujub, sombong, merasa tinggi daripada orang lain. Kemudian ciri-ciri yang kelima,
yang banyak menjerumuskan mereka ke dalam tindakan-tindakan anarki, tindakan-tindakan terorisme, tindakan-tindakan yang di luar nalar kemampuan manusia adalah su'ul fahmi lil Quran. Buruknya pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Kalau di ciri-ciri keempat mereka adalah orang yang sangat baik dalam ibadah, sangat banyak membaca Al-Quran, akan tetapi tidak dibarengi dengan pemahaman yang baik terhadap apa yang mereka baca. Mereka membaca kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan pemahaman mereka sendiri, mereka terjerumus ke dalam tindakan-tindakan anarki dan terorisme. Sebagaimana mereka banyak salah dalam mentakwil ayat-ayat Al-Quran. Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang berhukum tidak dengan hukum Allah dikatakan kafir sebagaimana zahir dari ayat Al-Quran, maka mereka telah salah dalam memahami ayat tersebut. Sebagaimana sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kalimatu haqqin uridu bihal batil. Mereka mengucapkan kalimat yang hak. Mereka membawakan ayat-ayat Al-Quran. Kalimat itu adalah kalimat yang hak, namun ditempatkan pada posisi yang salah, digunakan tidak pada tempatnya, justru menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Oleh karena itu kita dapati Khawarij adalah kaum yang sering gagal faham memahami isi dari Al-Quran yang mereka baca. Kemudian jamaah sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, ciri-ciri yang keenam, al-kalamul hasanu al-munammaq. Mereka menghiasi perkataan mereka dengan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang menggugah hati, kalimat-kalimat yang menghipnotis. Mereka adalah para ahli retorika. Mereka sangat pandai berdebat sehingga membuat manusia takjub dengan kemampuan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsinunal qawla wa yusi'unal fi'l. Mereka memperbagus kalimat, memperbagus kata-kata, memperbagus ucapan, namun tindakannya sangat luar biasa merusak. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yatakallamuna bikalimatil haq. Mereka itu mengucapkan kalimat-kalimat yang benar, namun dimaknai dengan makna-makna yang keliru dan menyimpang. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang paling baik dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka adalah ahli hikmah, ahli mengucapkan retorika dan semisalnya. Dan ciri-ciri yang ketujuh dari kelompok Khawarij adalah apa yang disebutkan oleh para ulama, at-takfiru wastibahatud dima. Mereka serampangan dalam mengkafirkan. Terlebih ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang tidak sepemahaman dengan mereka, dengan orang-orang yang tidak seorganisasi dengan mereka, maka mereka terjatuh ke dalam perkara takfir serampangan, gampang mengkafirkan. Dan ini salah satu apa yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bahayanya. Salah satu hal yang paling dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kelompok Khawarij adalah istibahatud dima. Mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Yang awalnya mereka mengkafirkan, mereka menuduh orang tua mereka sendiri, mereka menuduh tetangga-tetangga mereka, mereka menuduh orang-orang yang terikat dengan instansi-instansi pemerintahan, mereka menuduh para pegawai negeri sipil, mereka menuduh para tentara negara Indonesia, mereka menuduh para polisi sampai presidennya sebagai orang-orang kafir. Maka ini adalah pemahaman Khawarij yang nyata, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yad'una ahlal authan wa yaqtuluna ahlal Islam. Mereka sibuk membunuh kaum muslimin, menumpahkan darah-darah orang Islam, akan tetapi mereka tidak sibuk mengurusi orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah patung-patung. Maka ini adalah salah satu bahaya dan salah satu ciri yang paling terlihat dari kelompok Khawarij adalah gampang mengkafirkan, kemudian gampang menumpahkan darah kaum muslimin.
Dan ciri-ciri kedelapan adalah apa yang disebutkan oleh para ulama, ittikhadhuhum syi'aran yatamayyazuna bihi min sairin nas. Mereka kadang suka memiliki syiar-syiar tertentu, memiliki ciri-ciri khas sendiri yang membedakan penampilan mereka dengan penampilan kebanyakan manusia secara umum. Dan di zaman ini syiar mereka sangat banyak dan beragam. Yatamayyazuna bih, mereka menghususkan diri mereka, menspesialkan diri mereka dengan ciri-ciri tersebut. Wa qad yakunu hadza syiar, dan terkadang syiar ini firrayah, dalam bendera-bendera. Terkadang mereka punya bendera-bendera sendiri yang ditempelkan di pintu-pintu rumahnya, ditempelkan di atas kendaraan-kendaraannya. Au launil libas, atau terkadang mereka punya warna-warna kesukaan, warna-warna spesifik bagi mereka yang membedakan mereka dengan kaum muslimin secara umum. Au hay'ah, atau terkadang penampilan mereka punya ciri khas sendiri. Sebagaimana di zaman khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan salah satu ciri fisik orang-orang Khawarij di zaman itu adalah simahuhum at-tahliq. Mereka ciri-cirinya adalah mereka suka menggundul rambutnya. Kalau itu di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, maka para ulama menjelaskan di zaman ini bisa berbeda. Intinya bagaimana mereka bisa terlihat spesial, bagaimana mereka punya ciri khas dari kebanyakan kaum muslimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jamaah sidang Jumat azan ya Allah wa iyyakum. Setelah kita mengetahui bagaimana sikap keras Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kelompok Khawarij yang covernya penampilan mereka seakan-akan di atas kebenaran, kata-kata mereka seakan-akan mereka adalah orang-orang yang paling bijak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam justru menggambarkan mereka dengan kalimat beliau, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Karena saking kejinya, saking brutalnya, dan saking luar biasanya kehancuran yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok tersebut, kelompok-kelompok Khawarij. Maka jamaah kaum muslimin sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, terkait dengan kejadian besar yang beberapa hari baru menimpa negara kita, yaitu kejadian bom bunuh diri di Polsek Kota Bandung, maka khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan seluruh jamaah kaum muslimin dimanapun berada, hendaklah sikap kita sebagai muslim adalah sikap-sikap yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sudah sepantasnya lah kita sedih melihat penderitaan yang menimpa sebahagian kaum muslimin, dan kita mengecam dengan keras tindakan-tindakan anarki, tindakan-tindakan terorisme yang ditimbulkan oleh pemikiran-pemikiran menyimpang oleh sebahagian firqah-firqah dalam Islam. Kemudian yang kedua, mari kembali kita berdakwah kepada masyarakat. Tingkatkan durasi dakwah kita akan bahayanya kelompok Khawarij tersebut. Anak-anak kita, cucu kita sekarang sedang menjadi incaran-incaran mereka. Mereka mencari para pemuda yang semangat membela agama Islam, akan tetapi sangat kurang dalam bekal agama. Maka kembali kita ingatkan dan berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Dan nasihat terakhir, hendaklah kita mengembalikan perkaranya kepada ulil amri. Janganlah kita larut di dalam berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Belum lagi muncul isu-isu bahwasanya kejadian itu hanya settingan, kejadian itu hanya pengalihan isu dan semisalnya. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara-perkara besar, yaitu mereka mengembalikan perkara tersebut kepada ulil amri setempat.
Inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kaum muslimin semakin cerdas. Mudah-mudahan kaum muslimin semakin semangat dalam menuntut ilmu agama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Suriya wa fi Palestin wa fi Burma wa fi Bandung wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana aqimus shalah.